menghidupi identitas di dalam Kristus. Siapa kita dalam Kristus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sebelum mengakhiri pembicaraan selalu memberikan sebuah instruksi. Saya yakin setiap kita sebelum menutup sebuah surat atau menutup sebuah pembicaraan dengan lawan bicara kita selalu mengulang poin-poin penting. Harapan kita adalah apa? Supaya orang itu dapat mengerti setiap instruksinya, dapat menerima dan melakukannya. Sebagai contoh ya saudara, saya ini mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, mungkin juga belum tahu. Saya ini senang memelihara binatang ya saudara ya. Saya senang pelihara ayam, saya senang tumbuh-tumbuhan. Dan saya kalau bisa semua itu saya pelihara saudara ya. Saya punya ayam sebelum anak kedua saya lahir ada 3 ekor. Dan setiap hari itu bertelur, satu hari itu 1 butir atau 2 butir. Jadi keluarga kami selalu terpenuhi kebutuhan protein dan nutrisinya ya. Itu ayam kampung lebih sehat juga. Dan saya waktu mau pergi, waduh kepikiran. Mau saya titipkan siapa ini ayam-ayam ini ya. Saya ingat tetangga saya yang juga memelihara ayam. Jadi saya minta tetangga saya, tolong dong perhatikan ayam-ayam saya. Telurnya boleh kau ambil, tapi dagingnya jangan. Maka engkau akan mati. Bukan ya saudara ya. Jadi telurnya ambil aja. Saya minta bahwa tolong kasih air mineral, jangan air mentah, nanti ada E. coli-nya, ada bakterinya. Jadi sebisa mungkin air mateng, kemudian jam makan sekian, jam sekian, air dan selanjutnya. Dan ketika saya pergi, saya hampiri tetangga saya lagi. Tolong ya sis, tolong ya bro, kebetulan suami istri, tolong lihat no ayamku. Supaya nggak mati. Dan itu yang saya lakukan, saya memberikan instruksi. Sebenarnya kita sebagai orang tua, sebagai teman, ketika kita menutup pembicaraan, kita selalu berusaha memastikan orang-orang tersebut memahami. Kalau Anda sebagai mama, sebagai papa gitu mengatakan, "Nyo tolong ya, jangan di sembarangan, bajunya jangan dilempar sembarangan, makan sesuai, bla 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 dan sebagainya." Dan menariknya saudara, di dalam eksposisi kita dalam kitab Galatia, Rasul Paulus pun menutup suratnya. Dia mengakhiri suratnya dengan hal-hal yang pernah dia ungkapkan di ayat-ayat sebelumnya saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya kita dapat merefleksikan, menghidupi identitas baru di dalam Kristus. Apakah mungkin selama ini kita hanya fokus dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, atau kita hanya fokus dengan hal-hal yang sifatnya di permukaan? Kita akan membaca bergantian firman Tuhan kita pada hari ini dari Galatia 6 ayat 15 sampai 18. Saya akan mengawalinya dan kemudian kita bergantian. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan itu, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian jauh pembacaan firman yang telah kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang merenungkan firman dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui sermon series kita pada hari ini kita akan belajar poin penting. Yang pertama kita akan belajar apa tanda sejati bahwa kita telah menghidupi identitas baru dan menjadi milik Kristus. Kemudian kita akan belajar bagaimana kita dapat senantiasa menghidupi identitas baru itu dalam Kristus. Dan bagaimana kita dapat bertahan dalam menjalani panggilan kita sebagai milik Kristus. Kita akan belajar di poin yang pertama. Kita akan buka sama-sama sekali lagi Galatia 6 ayat 17. Di sini dikatakan, selanjutnya janganlah ada orang yang
menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saya cari tahu apa sih kok ngomong selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku. Ternyata di sini Rasul Paulus berharap bahwa setiap nasihatnya, setiap instruksinya itu dapat dipahami dengan baik. Dia berharap bahwa apa yang telah dilakukan Kristus itu benar-benar menjadi pondasi utama di dalam kehidupan orang-orang di Galatia. Kalau saya boleh memparafrase ya dengan sederhana mengatakan seperti ini Rasul Paulus. Semoga ini menjadi penjelasanku yang terakhir. Jangan sampai kamu semua kembali disesatkan. Disesatkan oleh apa? Kita sudah belajar apa itu antinomian, apa itu legalisme. Kita sudah belajar tentang hal itu semua. Jangan kembali pada hal-hal itu lagi. Dan di sini dikatakan tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa ini maksudnya? Saya berusaha mencari tahu. Ternyata ini adalah bekas luka yang dialami Rasul Paulus ketika ia hendak memberitakan Injil. Dia mengalami aniaya demi Kristus. Dia mengalami aniaya ketika ia mengabarkan Injil. Saya menemukan ini di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ternyata ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kemudian 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Di sini intinya apa? Rasul Paulus banyak mengalami luka. Entah itu kena jotos, dilemparin batu, banyak sekali yang dialami saudara. Tetapi kita lihat, di sini Rasul Paulus tetap memiliki pengharapan. Bahkan dia melakukannya dengan sukacita. Saya percaya saudara, ini ada Roh Kudus dalam dirinya Paulus. Dia mengingat apa yang Kristus telah lakukan. Dia mengingat bahwa perjuangannya gak seberapa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi ini bukankah kontras ya dengan kesaksian orang Kristen di luar sana, saudara? Banyak orang Kristen ngikut Tuhan, seringkali diajari, ya kalau kamu jadi orang Kristen, saya jamin pasti sukses, pasti berhasil, pasti gak kena kanker, pasti hidupnya baik-baik saja. Siapa ngomong, saudara? Makanya gak heran kalau banyak orang Kristen kecewa. Salahkan saja yang ngajak demikian, saudara. Saya berdoa kita semua kalau menginjili tidak menggunakan cara-cara seperti itu, saudara. Hidup dalam kekristenan itu gak selalu baik-baik saja, saudara. Di sini kita lihat ya, saudara, di Galatia 6 ayat 12, minggu lalu Pastor Mac berkhotbah. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka berusaha memaksa kamu untuk bersunat dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib. Kalau minggu lalu kita belajar, biasanya orang itu berbangga dengan hal-hal yang sifatnya agamawi. Berbangga, aku udah memberi gereja, udah berpuluhan, udah berbuat baik, udah nolong. Aku orang Kristen ciami. Aku orang Kristen yang baik. Minggu lalu jangan bermegah pada perbuatanmu. Bermegahlah pada
karya salib Kristus. Di sini kita akan belajar. Mereka sebenarnya melakukan sunat karena mereka juga takut dianiaya. Mereka cari aman. Sudahlah sunat ajalah sunat daripada konflik. Tapi di ayat 17, Rasul Paulus mengkontraskan apa yang terjadi. Aku menderita karena melakukan pemberitaan Injil. Aku rela mengalami itu semua. Kok kalian semua justru main aman, gak mau mengalami hal-hal yang buruk, justru menghindari, tidak membela kebenaran, malah mengikuti tradisi Yahudi. Disinilah maksud dari Rasul Paulus. Kalau kita boleh merenungkan, apakah kita memiliki kecenderungan main aman? Kita main aman supaya tidak menderita? Apa justru kita mau menderita karena melakukan kebenaran? Anda boleh merenungkan sejenak di dalam hati Anda. Semisal saudara, Anda sebagai anak Tuhan disuruh markup harga, proyeknya 6 juta. Tapi setelah cuan titik-titik lah yo, tambah 7 juta lah. Anda tahu kebenaran. Apakah Anda tetap markup atau rela didepak oleh komunitas Anda, didepak oleh rekan bisnis Anda? Yang mana saudara? Kalau kita melakukan kebenaran, memang faktanya kita akan dikucilkan. Ketika kita berintegritas, faktanya kita memang akan dibuang. Memang sulit kita hidup jujur di tengah zaman yang seperti ini. Kita bisa menderita secara mental, secara fisik. Tetapi kalau kita lihat rekan-rekan kita, orang-orang percaya misionaris. Saya kemarin baru ngobrol sama Pastor Nathan, ada rekannya dia, pergi kemana. Ya ada yang dimakan hidup-hidup, ada yang ditombak, ada yang dianiaya. Luar biasa sekali saudara. Hari ini kita mungkin gak mengalami hal-hal demikian. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, bisa jadi kita mengalami aniaya secara psikis, secara mental saudara. Tetapi saudara, kita perlu untuk memperjuangkan Injil, untuk memperjuangkan kebenaran. Walaupun secara manusia kita akan mengalami aniaya. Ini gak mudah saudara. Makanya kita perlu Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kita saudara. Hal ini menunjukkan ya saudara, tanda milik Kristus. Artinya bukan berarti ketika hidupmu sedang baik-baik saja. Seringkali orang yang mengikut Kristus justru hidupnya mengalami banyak tantangan. Atau milik Kristus itu bukan berarti hidupmu ada terobosan keuangan, terobosan finansial. Ini ngaco saudara. Jangan sampai kita termakan dengan ajaran-ajaran teologi kemakmuran. Kalau kamu ikut Yesus, pasti tidak kanker. Kalau kamu ikut Yesus, pasti terjadi multiplikasi. Nah ini kita perlu tahu saudara. Faktanya ketika kita menjadi milik Kristus, itu kesuksesan secara finansial atau kesehatan, itu bukanlah tanda yang mutlak saudara. Bukan tanda yang mutlak. Bahkan dalam Filipi 1:29 dicatat demikian. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia, saudara. Firman Tuhan yang mengatakan, saudara. Memang faktanya di dalam dunia ini kita tidak luput dari penderitaan. Tetapi justru Allah mengizinkan itu terjadi supaya kita dikuduskan. Supaya kita semakin bergantung total kepada Dia. Supaya kita dimurnikan hari lepas hari. Supaya kita makin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Jadi penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Supaya kita sadar
bahwa sumber sukacita, pengharapan kita bukan apa yang kita lihat di depan mata, saudara. Semua orang pasti akan mengalami penderitaan. Gak peduli orang Kristen, gak peduli orang bukan Kristen, semua orang akan mengalami penderitaan. Tapi yang membedakan itu adalah memiliki pengharapannya itu loh, saudara. Amin. Dalam Kristus kita bisa menderita dengan baik di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia kita memang gak baik, tapi kita bisa menderita dengan baik. Kenapa, saudara? Karena kita tidak pernah menderita sendirian. Ada Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia menguatkan kita, menopang kita, memampukan kita sebagai orang percaya. Jangan berharap pada dunia yang sudah rusak ini. Dalam dunia yang telah rusak ini karena dosa, kita pasti mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Aku telah mengalahkan dunia. Ini ada dalam Yohanes 16 ayat 33, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Katakan pada kanan kiri Anda, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Memang faktanya di dalam dunia yang sudah rusak, jangan harapkan. Harapan kita itu hanya pada Kristus. Suatu hari kita akan menikmati langit baru, bumi baru, saudara. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, saudara. Amin. Kita tidak menderita sendirian. Ada Yesus yang menyertai kita. Makanya kita itu disebut lebih dari pemenang. Itu bukan karena kita loh, saudara. Tetapi Kristus yang sudah menang terlebih dahulu bagi kita. Kristus yang sudah menang bagi kita, saudara. Tugas kita apa? Percaya total sama Dia. Bukan hanya di dalam head knowledge, tapi kita menghayati, menyerahkan total. Kalau kita tahu anatomi iman itu bukan hanya sebuah pemikiran saja, tapi secara fidusia. Benar-benar menyerahkan iman kita. Mempercayakan masa depan kita kepada Kristus, saudara. Amin. Dan kita sudah belajar beberapa minggu bahwa iman Kristen sejati itu tidak pernah menjanjikan hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu bebas dari penderitaan. Tetapi iman Kristen sejati mengajarkan Allah menyertai kita dalam setiap keadaan. Baik suka maupun duka, saudara. Ini kabar baik. Kita mungkin hidup di dalam ketidakpastian. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam politik yang tidak stabil. Akan banyak gejolak yang kita alami. Atau mungkin yang single ya. Yang jomblo. Ketika chatting WA-nya cuma di-read. Tapi si dia bisa upload story. Penderitaan itu, saudara. Penderitaan. Tapi tidak berlaku buat saya karena sudah ada istri ya, saudara ya. Penderitaan. Atau mungkin kita bisa menerima vonis penyakit tertentu. Kanker, jantung, atau apapun itu. Atau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang tertentu. Dikecewakan dengan orang terdekat kita. Saya pun pernah mengalami penderitaan. Istri saya keguguran. Waduh, saya kok gini ya Tuhan ya? Salahku apa Tuhan? Kuncinya bukan salahku apa atau apa. Tuhan mengizinkan itu supaya sumber sukacita saya, damai sejahtera saya bukan dimengaruhi oleh keadaan. Realita kita bisa berubah, tetapi kebenaran itu tidak bisa berubah. Kebenaran Injil itu tidak bisa berubah, saudara. Faktanya yang kita hadapi ya gitu-gitu aja hidup. Masalah dengan partner bisnis,
masalah dengan ya apapun itu. Kalau saya bisa sebutkan satu-satu, banyak saudara. Saya pun pernah saudara dulu, 10 tahun yang lalu saya ingat sekali. Saya pernah terpengaruh dengan ajaran-ajaran teologi kemakmuran. Saya ingat sekali pada waktu itu saya melayani, saya main gitar di sebuah pabrik. Saya ingat sekali kejadian itu. Ketika sesi firman Tuhan, saya mendengarkan khotbah dari sang pendeta mengatakan bahwa kalau kamu di dalam Tuhan, kamu itu milik Kristus, hidup dalam anugerah Tuhan, maka kamu finansialmu gak akan biasa-biasa aja, tapi kamu akan diberkati. Kamu gak akan mengalami kesialan atau sakit penyakit. Kalau kamu mengalami kesialan, sakit penyakit, finansialmu drop, maka jangan-jangan kamu tidak hidup di dalam berkat Tuhan. Atau kamu jangan-jangan bukan milik Kristus. Waduh, setelah dengar itu saudara, gelisah saya. Saya salah apa ya? Padahal dulu belum ngerti teologi saudara. Tapi dalam hati kecil saya, masa gitu sih? Masa gitu sih? Saya ingat kisah-kisah para martir. Nah mereka ini gimana? Mereka dibakar, mereka dipancung, dirajam batu, biasa aja. Masa mereka gak hidup dalam berkat Tuhan? Masa mereka gak hidup dalam anugerah Tuhan? Masa mereka bukan milik Kristus? Disitulah saya mulai menggali dan belajar bagaimana iman Kristen yang sejati itu seperti apa saudara. Dan saya tahu bahwa tanda bahwa kita telah menghidupi identitas baru dan menjadi milik Kristus adalah ketika kita mengalami penderitaan, namun kita tidak kehilangan sukacita dan pengharapan. Amin. Semakin kita merenungkan keindahan salib Kristus, semakin kecil kerinduan kita mencintai dunia. Kalau dipikir-pikir apa sih yang membuat kita menderita? Karena kita mencintai dunia. Kita mencintai apa yang ada, yang menjadi milik kita, saudara. Sebagai contohnya saya lah, saudara. Tidak usah pakai orang lain. Ketika mobil saya diserempet, sedih, saudara. Berarti saya masih menaruh iman saya, sukacita saya pada kendaraan. Atau apapun Anda bisa mengkontekstualisasi. Apa yang menjadi berhala Anda? Bisa jadi itu pasangan, bisa jadi itu anak, bisa pekerjaan atau apapun. Ketika hal itu diambil, apakah Anda tetap bisa sukacita? Apakah Anda tetap memiliki pengharapan? Di momen ini Anda boleh merenung bersama-sama. Saya tidak lebih kudus daripada Anda. Saya juga berproses di dalam perjalanan iman kita. Dalam perjalanan iman saya pun berproses. Saya mengalami banyak jatuh bangun dalam mengikut Kristus. Tetapi saya mengucap syukur, anugerahnya senantiasa menopang dan memberikan kesempatan bagi saya dan setiap kita. Amin. Dan poin yang kedua, kita belajar bagaimana kita dapat senantiasa menghidupi identitas baru dalam Kristus. Kita lihat Galatia 6:15-16. Saya akan bacakan bagi Anda. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Dalam ayat ini konteksnya, pada waktu itu orang-orang Galatia kembali berkonflik. Masalah sunat, gak sunat. Gimana? Di sini Paulus menegaskan kembali. Karena guru-guru palsu pada waktu itu juga terus berusaha mengajarkan ajarannya itu pada orang-orang Galatia. Mereka begitu gigih dalam mengajarkan bahwa syarat keselamatan, syarat diterima Allah yaitu melalui sunat.
melalui tanda lahiriah itu. Di sini ketika saya membaca beberapa komentari melihat bahwa memang pada waktu itu Rasul Paulus pun memperbolehkan sunat buat keturunan Yahudi yang bertobat menjadi orang Kristen. Tetapi ini bukan aturan untuk mendapatkan keselamatan. Sehingga Rasul Paulus dia tidak memaksakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau di luar Yahudi. Makanya saudara, kita belajar pada beberapa minggu lalu, ciptaan baru itu bukan apa yang tampak di permukaan, amin. Tetapi transformasi Injil di dalam hati. Injil sejati itu bukan tentang inisiatif manusia, tetapi Allah yang berinisiatif mencari manusia yang sudah mengalami kerusakan total. Manusia tidak punya kekuatan untuk mencari Allah kalau bukan Allah yang berinisiatif. Kalau manusia bisa meresponi, saya percaya itu ada Roh Kudus dalam dirinya yang menolong dia. Injil sejati itu saudara bukan sekedar modifikasi perilaku. Injil sejati itu mengajarkan Yesus itu bukan hanya teladan moral, tetapi dia adalah Allah yang menyertai, dia menyelamatkan kita. Kalau kita hanya melihat Yesus sebagai teladan moral, gak heran banyak orang Kristen gagal. Gagal saudara. Apalagi beberapa bulan ini kekristenan lagi dihantam banyak ajaran bahwa Yesus itu manusia biasa, setara dengan Adam. Yesus bisa berhasil. Kodrat ilahinya dikembalikan, maka dia jadi Allah, Allah minor. Bahaya saudara. Ketika kita melihat seperti itu, kita kehilangan semua implikasi di dalam iman kita sebagai orang percaya. Yesus bukan hanya teladan moral. Yes, dia memberikan teladan. Tetapi dia bukan hanya oke, see you, sampai jumpa di surga. Tidak. Aku menyertai engkau. Aku berdoa pada Bapa supaya engkau ada Roh Kudus. Roh penolong di dalam hidupmu. Kamu gak pernah sendirian. Kamu memang bisa menghadapi penderitaan. Itu bukan karena kuat gagahmu, tapi aku yang menyertai engkau. Ini kabar baik saudara. Anugerahnya itu tidak hanya menyelamatkan, tetapi anugerahnya juga menopang, menjamin sampai akhir hayat kita. Kita gak mungkin bisa menjaga keselamatan itu dengan kekuatan kita. Kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong dan memampukan. Kita perlu ingat saudara. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ini bukan soal sunat. Bukan apa yang tampak lahiriah. Bukan karena Anda dermawan, membagi harta, membagi hidup. Bukan itu. Itu bisa jadi salah satu indikator. Itu buah dari keselamatan. Bukan syarat keselamatan. Perbuatan baik itu penting. Tetapi bukan sebagai syarat. Tetapi buah dari keselamatan yang sudah kita peroleh. Jadi jangan salah kaprah di dalam memahami iman Kristen saudara. Semuanya itu tentang karya Kristus di kayu salib. Inilah dasar dari iman Kristen. Sunat fisik, sunat lahiriah tidak menyelamatkan. Dengan kata lain, perbuatan yang tampak di permukaan itu tidak menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita itu tidak diterima oleh Allah kalau itu berdasarkan kekuatan kita. Yang membuat kita diterima oleh Allah adalah sunat hati melalui karya Roh Kudus. Saya sudah berkhotbah ini dalam Galatia 3 saudara. Status kita dalam Kristus adalah apa saudara? Ciptaan baru. Katakan pada kanan kiri Anda, kamu ciptaan baru. Ciptaan baru. Kamu ciptaan baru. Bukan berdasarkan perbuatan, melainkan Roh Kudus yang melahirbarukan. Ada sebuah kisah nyata saudara. Ada
seorang anak bernama Kendall, tulisannya Kendall. Kendall itu bukan soto yang dibiarkan atau rawon yang dibiarkan, itu ngendal saudara ya. Si Kendall ini, ketika dia berusia 3 tahun, dia menunjukkan tanda-tanda penyakit yang cukup langka. Namanya Kawasaki disease, ini bukan Kawasaki Ninja juga ya saudara. Jadi jangan salah kaprah. Ada penyakit namanya Kawasaki, saya baru tahu saudara. Jadi penyakit ini berpotensi membuat pembuluh darah itu radang dan pecah. Jadi singkat cerita, si Kendall ini mengalami kerusakan jantung. Tetapi pada waktu itu dia berada di dalam rumah sakit anak namanya Rumah Sakit Philadelphia. Matanya tiba-tiba terbalik, dia kolaps ya mungkin, dan dia berhenti bernafas. Dia mengalami serangan jantung dan aneurism. Aneurism ini kalau istilah kedokteran saya baru tahu itu penggelembungan darah. Jadi itu membuat arterinya pecah, bengkak, dan darahnya itu masuk ke dalam rongga dadanya. Tapi waktu itu si Kendall ada dalam rumah sakit, maka dia selamat. Tapi keadaannya tidak bisa diselamatkan kalau nggak ada yang mendonorkan jantung kepada dia. Tapi dalam waktu seminggu ternyata ada orang yang mendonorkan jantungnya. Wow. Jantungnya tidak bisa ditempel dengan apapun. Apalagi ditempel dengan kulit lumpia, saudara, tidak bisa. Rusak total. Tapi dia selamat dan sampai hari ini dia hidup. Dia diberikan jantung yang baru. Hari ini saudara, kita itu sudah mati total. Sudah kerusakan total. Kalau Anda bisa percaya Yesus, itu karena Roh Kudus yang meregenerasi hati kita. Roh Kudus yang melahirbarukan. Kita diberikan hidup yang baru. Kebenaran Kristus diimputasikan ke dalam diri kita. Kita dianggap benar. Itu karena kebenaran Kristus yang diberikan pada kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Kristus Tuhan kita. Itu saudara. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Kecuali Allah yang berinisiatif memberikan hidup baru pada kita. Karena kita sudah dirusak penyakit. Penyakit itu adalah penyakit dosa. Dan dosa itu menjalar terus menerus. Kalau bukan Kristus, kita pasti binasa. Hari ini kalau kita dalam Kristus, kita memiliki jaminan kekal di dalam Dia. Anda gak usah takut kehilangan keselamatan. Bukan berarti Anda hidupnya ngawur, bukan. Tapi ketika Anda melakukan perbuatan baik, melakukan sesuatu yang mulia, karena Anda tahu, Kristus sudah melakukannya terlebih dahulu bagi aku. Kristus sudah mati bagi aku. Maka aku mau hidupnya diproses untuk melakukan perbuatan baik. Jadi jangan salah kaprah seperti hyper grace atau ya hyper Calvinis mungkin kalau dalam istilah dunia teologi. Wah sudah gak usah penginjilan, gak usah melakukan perbuatan baik. Toh kedaulatan Tuhan, toh diselamatkan. Ini fatal saudara, fatalisme ini saudara. Saya berdoa kita semua yang menjadi orang percaya tidak berpikir demikian. Amin. Di sini kita belajar juga mengapa Rasul Paulus terus menegaskan kemurnian Injil kepada orang percaya. Karena saudara, kita itu begitu rentan. Kita begitu tergoda menambahkan sesuatu pada Injil. Kita merasa gak cukup lah Injil. Plus inilah, plus itulah, plus perbuatan, plus amal soleh, plus melakukan perbuatan baik, plus budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Rasanya kok ngapain sih jadi orang Kristen? Haruslah ditambah dengan sesuatu biar lebih kerasa gitu perjuangannya saudara. Biar lebih berbobot, kan ada andil. Kalau Injil mah kayaknya kayak nggak ada andil-andilnya gitu ya. Walaupun ada andilnya, tapi kok cuma percaya. Yaitu saudara, percaya pun itu nggak mudah. Percaya pun adalah perjuangan kita saudara. Kalau kita bisa percaya pun, itu karena Roh Kudus yang terus memproses hati kita. Ingat khotbahnya Pastor Mike di minggu kedua, kesesatan
seringkali bukanlah mengurangi sesuatu dari Injil, melainkan penambahan kepada Injil. Mereka tidak berusaha mengurangi kebenaran Injil, tetapi mereka berusaha menambahkan pada kebenaran Injil. Makanya di awal suratnya, Rasul Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain." Aku heran kamu tuh udah dengar Injil, kok berbalik dari kasih karunia. Mereka menambahkan sesuatu dalam iman mereka. Dalam Galatia 3 pun dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Wih, gak enak sekali omongannya. Bayangkan ketika Anda dipanggil, "Halo Bapak yang bodoh," itu melukai hati. Tetapi ini faktanya. Bodoh di sini, saya udah pernah berkhotbah, ini bukan tentang kecerdasan IQ seseorang, tetapi berbicara tentang kenapa kamu tidak menggunakan akal sehat yang sudah disentuh oleh Injil. Kamu tidak menggunakan akal sehat yang sudah dilahirbarukan itu. Kok kembali pada ajaran-ajaran seperti itu? Dan di sepanjang suratnya sampai kita hari ini masuk ke Galatia 6, Rasul Paulus terus mengingatkan, karena kita begitu rentan, saudara. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk menghidupinya? Ingat saudara, Injil seharusnya tidak berhenti pada apa? Kognitif. Tidak berhenti pada pengetahuan. Tetapi afektif, penghayatan. Kita perlu menghayati Injil itu. Dan kita perlu merenungkan setiap hari. Martin Luther pernah berkata, kita itu dengar Injil tiap hari, tetapi kita lupa. Makanya khotbahkan Injil kepada dirimu setiap hari. Baca renungan, baca firman. Orang Kristen jangan malas, saudara. Jangan nunggu hamba Tuhan bernubuat, bisa salah. Tapi kalau Anda baca firman, Roh Kudus yang akan menuntun Anda, saudara. Roh Kudus yang akan menolong Anda. Jangan jaga no pendeta. Wah, itu jami sampai ambil antrian, saudara. Bahaya, saudara. Kita sebagai orang percaya sudah ada Roh Kudus. Tidak perlu tergantung. Ada setan, gak usah diusir-usir, manggil orang lain. Panggil aja Tuhan Yesus yang ada dalam dirimu, Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Sakit, gak usah cari hamba Tuhan. Gak usah. Doakan sendiri. Gereja yang baik itu menolong jemaatnya untuk tidak bergantung pada hamba Tuhan. Levelnya sama kita di hadapan Tuhan. Kalau saya seorang pendeta, seorang pastor, ini hanya jabatan sementara. Saya di hadapan Tuhan sama seperti Anda. Pastor Mike sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Kita semua terus menjalani perjalanan iman kita masing-masing dalam berbagai macam yang kita alami, saudara. Lalu bagaimana supaya kita ingat, saudara? Kita perlu ingat, ini omongannya Bapak legend yang selalu di Gibeon ya, saudara. Pasti Anda tahu ini, sosok dari ini. Bapak Timothy Keller ya. Yang mengatakan Injil tidak hanya sekedar menawarkan pengampunan dosa. Tidak hanya sekedar pengampunan atas kebobrokan kita masa lalu, tetapi juga memberi penerimaan penuh melalui kesempurnaan karya Kristus, saudara. Kita perlu mengingat hal ini, saudara. Dan poin yang ketiga, kita belajar bagaimana kita dapat bertahan menjalani panggilan sebagai milik Kristus. Ini adalah ayat yang terakhir dalam surat Galatia. Kita baca sama-sama, saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Wow. Rasul Paulus menutup surat ini dengan berkat kerasulannya. Dia menunjukkan kerendahan hati yang begitu besar. Ia mendoakan orang Galatia dengan tulus. Beberapa teolog berpendapat bahwa Rasul Paulus ini di dalam orang-orang Galatia juga seringkali
diperlakukan tidak baik. Tetapi kita lihat, dia mengucapkan doa yang sangat tulus. Dia mengingatkan kasih karunia yang menyertai kamu. Dia berdoa sungguh-sungguh. Secara sederhana, Rasul Paulus ingin mengatakan, kamu percaya oleh anugerah. Hidupmu saat ini ditopang oleh anugerah. Maka anugerah yang sama itulah yang akan menjamin kehidupanmu. Kehidupan yang akan datang. Jadi kita memiliki pengharapan, saudara. Bukan hanya hidup kita saat ini, 70, 80 tahun, sementara. Tapi kita punya pengharapan kekal bersama dengan Kristus. Ketika nanti kita kembali kepada Dia, saudara. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Hidup kita diawali anugerah. Melalui pembenaran iman di dalam apa yang Kristus telah lakukan. Kita juga disertai, ditopang oleh anugerah. Bukan tentang apapun yang kita lakukan, saudara. Ada kisah nyata, saudara, yang sangat mengharukan bagi saya. Mungkin Anda sudah pernah mendengarnya juga. Kisah tentang Polikarpus. Menurut tradisi gereja, Polikarpus adalah murid langsung dari Yohanes. Ini kemungkinan bisa jadi murid dari Yohanes anak Zebedeus. Ceritanya pada masa itu, pada masa orang-orang Kristen di Romawi, mereka itu menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Tetapi mereka menyembah Yesus secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka lakukan itu di rumah masing-masing. Mereka dianggap kafir oleh orang-orang Smyrna. Dan mereka diburu oleh para tentara. Dan mereka punya sebuah pekik. Mengucapkan, enyahkan orang-orang kafir. Enyahkan orang-orang Kristen. Dalam kisah ini, meskipun Polikarpus punya kesempatan untuk lari, tetapi dia tetap tinggal di tempat. Dengan pikiran bahwa kehendak Allah pasti terjadi. Di luar dugaan, ia pun menerima para tentara Romawi itu dan memperlakukannya sebagai tamu. Diperlakukan dengan baik. Kemudian ia izin, aku mau berdoa dulu selama 1 jam. Tapi dia berdoa 2 jam dan tentara-tentara itu membiarkan Polikarpus berdoa. Beberapa penangkap merasa sedih menangkap orang tua yang begitu baik. Dan dalam perjalanannya, kepala prajurit yang memimpin pasukan itu berkata, apa salahnya sih kamu, sebutan kaisar itu kurios aja lah. Sebutan Tuhan aja lah. Gak salah, gak apa-apa. Sebutan aja supaya kamu selamat. Supaya kamu tidak dihukum mati. Bahkan gubernur Romawi pun yang berusaha mengadilinya, berusaha mencarikan jalan sekali lagi untuk membebaskan bapak tua itu. Gubernur Romawi terus membujuk, udahlah hujat aja Kristus, hujat aja. Maka kamu akan selamat, hujatlah dia. Tetapi apa yang terjadi? Polikarpus berdiri dengan tegar. Dan ia mengatakan kalimat terakhirnya seperti ini, saudara. Selama 86 tahun, aku telah mengabdi kepada Kristus. Ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menghujat Kristus yang telah menyelamatkan aku? Kita tahu akhir ceritanya bahwa akhirnya ia dibakar, saudara. Kok bisa? Kok bisa sampai detik akhir hidupnya dia tidak menghujat Kristus? Saya percaya ini anugerah. Gak mungkin orang itu bisa bertahan, saudara. Saya juga percaya anugerah yang sama itu juga berlaku pada kita, saudara. Gak peduli apa yang Anda hadapi hari ini, pergumulan apa yang Anda hadapi, saya percaya anugerahnya juga menopang saya, menopang Anda.
menopang kita semua, saudara. Anugerah Allah itu custom di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tidak bisa sama satu orang dengan orang yang lain, saudara. Apa yang Anda hadapi? Marilah kita pandang Kristus, saudara. Karena kasih karunia sanggup menguatkan yang lemah. Sehingga dalam kelemahan kita tidak menjadi putus asa. Tetapi di lain sisi, kasih karunia juga sanggup melemahkan yang merasa kuat. Supaya apa? Supaya kita tidak bermegah di dalam kekuatan diri kita sendiri. Melainkan bersandar kepada kekuatan Allah, saudara. Ini khotbah dari Pastor Nathan di week yang ke-19, saudara. Kita tahu sekarang mengapa kok para martir, para bapak gereja, para rasul bisa bertahan. Karena anugerah Allah yang menopang, saudara. Dan anugerah Allah itu juga menopang kehidupan kita di masa kini. Kita harus menyadari, memang kita nggak sekuat itu kok. Kita memang lemah kok. Justru dalam kelemahan kita lah kuasa Kristus menjadi sempurna. Kebanggaan orang Kristen itu bukan kamu kuat, kamu hebat, bukan. Aku lemah, aku gak berdaya. Tapi Kristus yang memampukan aku. Kristus yang menopang aku. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Kita bermegah hanya pada salib Kristus. Bukan perbuatan kita, bukan kekuatan kita, saudara. Di suratnya dalam Galatia 2:20, Rasul Paulus mengatakan demikian. Saya ingin kita membacanya sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga di Galatia 6:17 dia mengatakan, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Dia menyadari ketika ia menderita, dia bukan menderita dengan kekuatannya, tetapi dia ingat Kristus terlebih dahulu sudah menderita bagi aku. Dan ketika aku menderita, aku tidak dibiarkan sendirian. Ketika aku menerima bekas-bekas luka, Kristus juga mengalami itu semua. Mahkota duri yang ia terima, lubang paku yang ada di tangan dan kakinya, bekas tombak yang ada di lambungnya. Ketika Rasul Paulus mengingat ini, dia ingat bahwa Kristus telah melakukannya bagi kita. Dan hari ini saudara, kalau kita menderita, kita perlu ingat bahwa Yesus juga sudah melakukannya bagi kita. Jadi kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan begitu saja. Bekas tanda luka yang dialami Yesus waktu ia bertemu dengan Thomas, itu menceritakan tentang kabar baik. Bahwa kita mestinya yang menerima itu semua, tapi dia rela menggantikannya bagi kita. Kita yang sepantasnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Kristus rela menggantikannya bagi kita, saudara. Bekas luka yang diterima oleh Yesus itu bukan hanya menjadi inspirasi bagi kita, tetapi melalui penderitaan yang ia terima, itu adalah tanda cintanya bagi kita semua, saudara. Kita yang tidak berharga ditebus oleh Kristus, sehingga kita berharga di hadapan Allah. Kita yang mestinya binasa, kita boleh memiliki hidup kekal di dalam Kristus, saudara. Kristus yang benar rela mengalami penderitaan supaya kita dibenarkan, dimampukan untuk hidup benar, hidup dalam kebenaran. Sekalipun kita mengalami penderitaan,
Kristus yang seharusnya tidak mengalami luka, dia rela terluka supaya dosa-dosa kita, supaya kita yang terluka karena pelanggaran kita sendiri, kita dapat dipulihkan, kita dapat memiliki pengharapan di dalam Dia, saudara. Apa yang perlu kita takutkan lagi dalam hidup ini? Kita udah dijamin, ditopang. Marilah kita memandang karya Kristus yang sudah selesai itu, saudara. Sebagai pertanyaan reflektif, kita mengambil waktu merenung sejenak, saudara. Apa yang seringkali membuat kita lupa akan identitas kita dalam Kristus? Apa yang membuat kita gagal dalam menghidupi identitas dalam Kristus? Anda boleh mendiskusikannya dengan teman Anda, dengan pasangan Anda. Bahkan Anda boleh bereflektif sendiri. Saya percaya anugerahnya mengampuni kita, anugerahnya menopang kita. Dan sebagai gospel response pada hari ini, bertobatlah dari rasa aman yang muncul karena takut menderita, karena pemberitaan Injil. Rasa takut karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Bertobatlah, saudara. Pandanglah Yesus yang sudah terlebih dahulu menanggung penderitaan kita di kayu salib untuk menggantikan ketidakbenaran kita, saudara.